Nah, langsung muncul harganya teman-teman. Oh, nomor 3. Oke, makasih. Pagi. Ini nomornya, Pak. Cantik ya, Mbak ya. Oke, jadi ini kita dapat apa aja, Mbak, di sini? Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.15 ya. Ini sekarang kita posisi di Kota Bandar Lampung ya. Semalam kita nyampe itu, wah, hujan-hujanan ya. Ini sepatu saya juga posisi masih basah teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita nanti sambil jalan, udah panas ketip-ketip angin, nanti dia kering sendiri ya. Dan udah istirahat, badan udah seger lagi. Apalagi semalam dingin banget teman-teman. Pas nyampe ada air panas, top parkotop ya, kita badan langsung relax lagi. Oke, sebelum kita jalan teman-teman, saya mau ajak teman-teman kita room tour dulu. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin dari awal perjalanan kita berangkat dari Jakarta ke Batam ya udah tahu untuk penginapan ini ya. Ini saya nginap di Joe and Joe Hostel teman-teman. Untuk daerahnya ini saya lupa teman-teman, tapi di Teluk apa gitu ya, di daerah Kota Bandar Lampung ini. Mungkin udah pernah lihat. Nah, tapi buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, mungkin ya saya ajak lagi untuk room tour tempat penginapan kita ini di Joe and Joe Hostel Bandar Lampung. Kita mulai dari area tidur teman-teman. Jadi lagi-lagi saya dapat kamar yang twin bed ya, yang 2 kasur. Dan untuk fasilitasnya ini kita dapat bantal teman-teman, masing-masing 1, cuman karena sini nggak pakai saya pindahin biar pakai 2 ya. Terus ada selimut ya, ini selimutnya kayak gini, jadi setup kasurnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kalau pas masih rapinya. Nah, kurang lebih kayak gini lah pas masih rapi. Ada handuk di atas tiap ranjangnya ya, jadi kita dapat handuk juga 2. Oke, kita maju ke sini, ke kanan. Di sini ada cermin besar, lumayan. Di sini ada wastafel, cuman karena nggak ada gantungan handuk teman-teman, ya, jadi saya buka di atas wastafel biar dia kering gitu ya. Nah, untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman, sudah komplit sama hot shower ya. Ini untuk kamar mandinya di atas los dia ya, untuk penginapan di sini. Nah, di sini juga ada TV. Dan ada meja kecil di sana. Kita dapat minuman itu, kita dikasih aqua glass 2 ya di atas sana. Saya dapat di sini teman-teman di harga 153.000 per malam. Pesannya via aplikasi ya. Jadi pas datang udah gampang, kita tinggal langsung masuk dan check in aja. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour singkat kita di penginapan ini. Kita siap-siap. Let's go. Kita punya sarung tangan. Pakai dulu, bro. Sebentar ya. Nih, jadi kita keluar dari sarung tangan juga masih basah. Kalau semalam saya jembrengin di sini. Kayaknya airnya tidak keluar. Makanan tuh banyak ya. Kita tadi pagi juga sebelum jalan, teman-teman, saya sarapan di depan sini. Jadi jalan kaki aja. Ini di depan sini ada warteg Karisma tuh. Nah, saya sarapan di situ pakai telur dan kawan-kawannya. 14.000 sudah sama minum. Wih deh. Jos, kita siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ini daerah Teluk apa ya? Saya lupa teman-teman. Pokoknya Teluk apa gitu. Ya, mungkin teman-teman yang di domisili Bandar Lampung tahu ini ya, posisinya di mana. Oh, Teluk Betung ya. Tuh. Di alamat di Masjid Jami itu ya. Kita gas terus. Untuk hari ini cuaca kita sepertinya agak mendung teman-teman. Beda dari kemarin-kemarin. Kemarin tuh panas pol, langit biru ya, pokoknya mentereng lah. Untuk hari ini agak santai. Jadi sepertinya kita bisa cepat ini menuju ke pelabuhan. Takutnya nyasar. Pasang map dulu, nanti kalau udah di jalan lintas, itu kan tinggal lurus-lurus saja, ya udah kita tinggal ikutin aja terus dia punya plang itu nyampe, pokoknya tahu-tahu nyampe di nyampe di sana Bakauheni. Beginilah suasana pagi hari Kota Bandar Lampung, daerah Teluk Betung ya. Apakah ini masih Teluk Betung? Mungkin ya teman-teman. Pokoknya kita jalan terus mengarah ke pelabuhan ini ya.
Oh, ini cukup padat juga, jam setengah 9, 8.25 ini ya. Masih rame, padat. Tuh, ya kan? Aktivitas pagi ini cukup ramai juga. Hari Rabu, teman-teman, tengah minggu ini ya. Yang berangkat kerja kayaknya udah pada di kantor ya, PNS, ASN, terus pegawai swasta, guru, murid, semua udah masuk. Oke, ini kita kiri. Iya, kiri. Oh, ini ada putaran balik. Wah, unik juga ya putaran baliknya. Dia nggak langsung gitu, tapi dia maju dulu ke depan baru balik lagi. Tapi bagus sih, jadi aman ya. Kita nggak langsung U-turn-nya nggak langsung patah gitu. Jadi ada apa? Ada memang tempatnya untuk U-turn gitu. Buat teman-teman yang asalnya dari Bandar Lampung, udah lama nggak pulang. Nah, ini kita lewat dulu ya teman-teman. Saya ajak teman-teman kita pulang kampung sebentar ini ya, walaupun nggak keliling semua, tapi lumayan lah ya, sambil mengarah keluar kita bisa putar-putar dulu di kota ya. Mungkin udah banyak perubahan, apalagi kalau teman-teman meninggalkan kota Bandar Lampung udah sejak lama, mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Wow, ini masih udah semakin metropolitan ya. Dari pandangan saya aja, saya pertama kali ke kota Bandar Lampung itu tahun berapa ya? Mungkin 3-4 tahun lalu lah ya. Wow, itu pas nyampe, wih, kota Bandar Lampung nih metropolitan sekali teman-teman ya. Fasilitasnya komplit semua. Dia punya mall, dia punya bandara, stasiun kereta api, terminal, pokoknya pilihan moda transportasi itu ada semua ya, pelabuhan. Wah, pokoknya komplit lah di Bandar Lampung ini, maksudnya secara keseluruhan gitu ya. Provinsi Bandar Lampung, utamanya di kota Bandar Lampung nih komplit gitu. Kita cari apa-apa banyak, kotanya ramai, populasinya cukup padat juga ya teman-teman. Bisa lihat ini ruko-rukonya ya kan. Jadi memang rame gitu ya. Oke, ini ada kendaraan besar, segera menjauh dari blind spot. Kita lintas dari Rumah Sakit Budi Medika. Nah, ini di depan ada Hotel Santika Amaris. Oke, jadi satu ya. Mallnya ini Lampung City Mall. Kayaknya baru ini ya teman-teman, belum lama, mungkin baru sekitar berapa, 4-5 tahunan. Masih terlihat kinyis ya, masih baru banget itu mallnya. Kita mulai mengarah keluar dari kota Bandar Lampung ini teman-teman. Kita akan lewat di daerah Pelabuhan Panjang ya. Nah, kemarin waktu datang juga kita diarahin lewat sini ya. Nah, sebelah kiri ini pabrik semen Batu Raja ya, pabrik semen. Nah, ini sebelah kanan Pelabuhan Panjang Pelindo ya, Port of Panjang. Kayaknya ini pelabuhan yang, soalnya pelabuhan ada banyak teman-teman, ada pelabuhan barang ya. Kadang-kadang juga Pelabuhan Panjang ini diaktifin untuk jadi pelabuhan Roro juga penumpang ya. Biasanya sih pas musim-musim ini. Kita belok kiri ya. Posisi udah masuk di jalan lintas Sumatera ini teman-teman. Tinggal langsung kita gas aja, ikutin jalan terus sampai ke Bakauheni. Oh iya, untuk plan riding kita hari ini teman-teman, dari Bakauheni dari Bakauheni, dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung untuk hari ini kita langsung gas menuju garis finish di home base kita, Jakarta. Wih, udah kangen banget sama kasur rumah ya. Udah mau 2 minggu ini kita perjalanan ya, dan senyaman-nyamannya di hotel tetap lebih nyaman di rumah sendiri teman-teman. Walaupun mungkin kasur di rumah udah agak jelek juga ya, tapi tetaplah yang paling nyaman di rumah gitu ya. Lumayan untuk perjalanan kita selama ya kurang lebih hampir 2 minggu. Kita udah explore ya, mulai dari Lampung, Palembang, Jambi, ke Batam, dan kita berkesempatan juga, bersyukur sekali teman-teman, kita punya kesempatan ke Malaysia ya, ke Melaka, Johor Bahru, kemudian ke Singapura juga, Orchard, ke Merlion Park ya. Wow, kita bersyukur sekali teman-teman. Tentunya membuka pengetahuan baru juga buat kita teman-teman ya.
melihat bagaimana kehidupan di Malaysia, terus kemudian kehidupan di Singapura ya, seperti apa sih gitu. Nah, kita juga bisa mempelajari kehidupan di sana. Posisi kita udah mendekat ke Tarahan ini teman-teman ya. Di sebelah kiri kita bisa terlihat ada gerbong-gerbong pengangkut batu bara teman-teman. Kayaknya sih udah kosong ya. Iya udah kosong. Ini pengiriman dari Lahat biasanya teman-teman, dari Lahat, Muara Enim ya. Jadi kirim ke sini ke PLTU Tarahan ini ya, atau juga ke Port PTBA yang ada di sebelah kanan kita ini ya. Untuk jalur kita teman-teman dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni ambil lintas aja, lintas Sumatera. Itu kurang lebih sekitar 85 kilo ya, 85 kilo dari kota Bandar Lampung, atau sekitar 1 jam 40 menit atau 45 ya. Nah ini sekarang dari sini kita udah tinggal 73, 1 jam setengah udah nyampe ini. Jadi kita nggak pakai break lagi, atau mungkin break kecil satu kali. Saya posisi belum beli tiket ini teman-teman ya, nanti pas break aja baru kita beli. Sekarang ini kan jam 9 ya kan, mungkin kita nyampe sekitar jam 10 lebih sedikit, 10.14 di sini estimasinya ya. Nanti kita beli tiket yang jam 11 aja, dan kita nanti beli tiket yang ekspres aja teman-teman biar efisien waktu ya. Memang sedikit lebih mahal, sekitar 130.000 ya, tapi bisa cepat lah daripada kita naik yang reguler itu lama ya, 3 jam teman-teman. Kalau yang ekspres 1 jam setengah udah nyampe gitu. Oke, kita udah keluar. Selamat jalan dari kota Bandar Lampung. Iya, kita gas teman-teman ya. Balik lagi, aduh banyak intermezzo ini. Jadi total jarak dari Bandar Lampung ke Jakarta itu 230 kilo kurang lebih ya. 230 kilo dari sini kata Bakauheni 88, terus sisanya nanti dari Merak menuju ke Jakarta ya. Dan itu belum termasuk penyeberangan ya teman-teman. Jadi penyeberangan nggak dihitung. Mungkin sekitar estimasi sekitar 8 jam kita udah boleh tiba di Jakarta ya. Jam 9 mungkin sekitar jam 4 jam 5 sore kita udah nyampe lah ya. Jalan santai aja, nggak usah buru-buru, yang penting menikmati perjalanan pulang ini. Oke, sama-sama aja teman-teman, kita join ya, kita gas bareng-bareng menuju ke rumah. Let's go. Ini, Mbak. Kasih. Let's go. Yuk. Udah dari tandas, udah lega ya. Udah isi juga aman. Ini kita langsung gas. Nanti nyampe di Pulau Jawa lagi baru kita isi lagi. Bersyukur sekali teman-teman untuk pagi ini cuaca udah kembali cerah lagi ya. Kalau tadi pagi udah mendung banget. Sepertinya itu memang di daerah dalam kota Bandar Lampung aja ya, mengarah ke pelabuhan udah jos lagi nih untuk cuacanya. Cuman walaupun cerah ya, kumpulan awannya masih terlihat cukup padat lah ya, nggak biru kayak kemarin-kemarin gitu ya. Ini banyak putih-putihnya. Biasanya kalau cuaca-cuaca kayak gini paginya cerah, nanti sore atau malamnya hujan gede ini ya. Jadi kita kejar cepat aja biar mudah-mudahan sampai di rumah belum sampai hujan gede lah. Soalnya kemarin udah hujan-hujanan, waduh. Beda sama kalau kita panas-panasan gitu ya, tinggal buka jaket ya kan, kena angin-angin udah enak tuh. Kalau hujan-hujanan tuh udah pakai ini pakai itu, tetap aja pasti rasanya kayak lebih capek gitu. Nggak tahu cuma perasaan saya aja atau teman-teman juga ada yang rasa seperti itu. Boleh komen-komen ya, jadi kita bisa sharing-sharing kira-kira kenapa ya, apa yang bikin kita ngerasa seperti itu gitu. Jalannya agak bumpy di sini teman-teman, tapi pada kebanyakannya ini cukup mulus lah ya, makanya kita bisa riding
lumayan cepat lah, 80 kadang-kadang 90 untuk menuju ke Bakauheni ataupun sebaliknya. Kita ketemu pintu tol pertama teman-teman. Ini apa nama daerahnya ini? Pokoknya pintu tol lah ya. Pertama kalau berangkat dari Bandar Lampung, nah ini dia di sini. Oke, sebentar, ini ada bis dari BM ini Pekanbaru ya. Dari daerah Pekanbaru Riau ya. Ntar kita set. Wih. Hitam kita, bro. Sejak ada jalan tol Bakauheni Lampung teman-teman ya, jalur di sini tuh buat kita pengendara motor tuh semakin enak lagi karena kan semakin sepi ya kan. Jadi kita benar-benar bisa gaspol. 1, 2, jalan nasional ini kan jalan nasional nih, bisa jadi lebih awet teman-teman ya. Jadi lebih tahan lama karena mobil-mobil yang lewat kan, atau kendaraan yang lewat itu kan tonasenya kecil ya kan, sementara yang besar-besar itu biasanya udah pada masuk tol semua karena mungkin ngejar waktu ya kan, apalagi kalau antar-antar paket. Nah itu kan biasa butuh cepat ya, makanya masuk tol, kecuali mungkin mau jemput apa komoditi, biasanya jemput jagung atau jemput apa baru masuk ke sini dia ya, kayak singkong. Nah itu, tapi selebihnya semua rata-rata udah pada masuk tol semua karena memang lebih cepat ya kan. Terus nggak ada gangguan-gangguan di jalan, orang nyebrang dan lain-lain, jadi lebih milih masuk sana sih. Ini posisi kita udah jalan ya mungkin sekitar 1 jaman ya. Bener kita jalan 1 jam ya, hampir ya. Dari posisi kita sekarang 34 kilo lagi masuk Bakauheni ya, atau ya 43 menit, 34 kilo 43 menit gitu ya. Pelabuhan Bakauheni lurus. Nah ini di depan kiri udah Gor Waihandak ini ya. Di sini kalau pagi-pagi banyak petugas yang jaga teman-teman nih, kayak gini nih, petugas disub untuk gitu ya, jembatan timbang gitu-gitu. Masuk ke dia punya pos dulu ya. Begitu juga polisi biasanya pagi-pagi suka ada razia gitu ya, atau kalau enggak mungkin di pelabuhan ada pemeriksaan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu ya. Tergantung aja pas lagi mungkin random check up gitu. Bisa kapan saja tuh bisa ada pengecekan gitu. Baik surat-surat, kadang-kadang ya barang bawaan gitu ya. Ya kita ikutin aja prosedurnya, paling dibuka, dicek jok dan lain-lain gitu. Soalnya saya beberapa kali lewat, nggak setiap kali ada pemeriksaan sih teman-teman. Random check up aja. Dari mungkin 3 atau 4 kali lewat baru 1 kali yang ada cek, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore ya. Kita lurus Bakauheni teman-teman, kalau masuk kanan itu ke komplek perkantoran Pemkab ya teman-teman, Pemkab di Kalianda sini. Nah, ini ada pos lantas sebelah kanan. Kayaknya banyak habis operasi kayaknya ya, banyak tilangan. Oh iya bener, ada apa namanya, razia ya, razia atau sweeping. Kita pas lewat udah nggak ada, jadi aman lah. Itu yang saya bilang tadi teman-teman, kadang-kadang kalau pagi-pagi gitu ada, kalau mau nggak ada tuh siang ya, tengah hari bolong tuh panas, nggak ada razia biasanya, kayak jam 12, jam 1 gitu. Nanti ya baru ada razia lagi, biasanya malam sekalian ya, gelap gitu ada razia lagi gitu. Oke, ini sebelah kiri ada mall pelayanan publik teman-teman di Waihandak, Kalianda ya, Lampung Selatan nih. Oke, kita gas. Posisi kita sekarang 29 kilo lagi, nanti tinggal 20 atau 15 kilo menuju Pelabuhan Bakau. Kita mampir lagi, stop dulu sebentar, mau beli tiket dulu ya, jangan terlalu dekat nanti nggak bisa. Pelajaran dari waktu kita ke Bali kemana gitu ya, tinggal berapa kilo baru kita apa namanya beli, bukan berapa kilo lagi, depan pelabuhan baru kita beli, nggak bisa ya, mesti mundur lagi 2,5 kilo apa 5 kilo gitu baru bisa beli. Jadi sekiranya tinggal 15 kilo kita beli. Buat teman-teman juga ini info ya, jadi kalau bisa beli jauh-jauh sebelumnya.
itu lebih bagus. Oke, kita masuk dulu teman-teman, numpang parkir dulu untuk beli tiket apa namanya, tiket kapal. Iya. Nah, jadi kita beli ini pakai aplikasi Verizi ya teman-teman. Pelabuhan asal ini Lampung, Bakauheni, Merak. Layanan ini kita pilih yang ekspres ya biar cepat. Kendaraan golongan 2 di bawah 500 cc. Jam 9. Pilih yang terdekat ini aja nih. Langsung pilih dewasa 1. Nah, langsung muncul harganya teman-teman ya, 129.000, tapi kalau kita bayar biasalah. Oke, sudah ada. Kita punya tiket Bakauheni Merak. Oke, kita lanjut jalan lagi. Jangan lama-lama. Udah pengen cepet nyampe rumah nih. Jadi berhenti beli bahkan nggak lepas helm, langsung. Di beberapa titik teman-teman untuk jalan dari Bandar Lampung ke Bakauheni itu nggak semuanya aspal ya, mostly aspal, bagus, mulus ya, kita bisa lari agak kenceng gitu. Tapi kayak kita sekarang ini, nah bisa dilihat kita lewat di jalan beton ya, cukup bumpy juga ya. Jadi kita lewat di sini nggak bisa kenceng-kenceng, geter-geter. Oke, ini udah selamat jalan dari kecamatan apa? Penengahan ya kalau nggak salah, tadi di Indomaret Penengahan. Dalam beberapa saat lagi kita udah tiba di pelabuhan. 17 menit lagi atau 11 kilo. Iya. Ini daerah sini daerah jagung semua nih teman-teman. Sebelah kiri ya. Tuh, mulai dari depan jalan sini udah jagung terus sampai ke atas sana tuh di bukit-bukit di tower BTS. Tuh jagung-jagung semua. Menjelang masuk pelabuhan teman-teman, untuk jalanan cukup berbukit-bukit juga ya, jadi tanjakan turunan ya. Nanti sampai di ujung mendekat pelabuhan sana baru kita bisa lihat, baru kelihatan pantainya ya, atau lautnya gitu. Di sini masih belum kelihatan. Verizi kilometer 5. Saya penasaran sih teman-teman, belum pernah saya coba beli di sini ya, maksudnya beli di kios-kios dekat pelabuhan. Selalu saya kan belinya online nih, jadinya nggak tahu teman-teman untuk harga tiket kalau beli di kios gitu ya. Pastinya kalau kita beli online kan 131.000 ya, di aplikasi Verizi itu sudah termasuk. Aslinya 129, tapi kalau kita beli kan ada biaya transfer ya, admin bank biasanya. Kalau teman-teman pakai ya bank apa aja rata-rata segitu teman-teman, Rp2.000 ya. Jadi BCA, BRI, Mandiri gitu. Harganya tuh beda-beda tipis, ada yang 1.800, 2.000 ya. Tapi mostly 2.000 lah. Jadi 131 kita belinya. Kalau di sini saya nggak tahu apa lebih 10.000 ya kan, karena yang buka kios kan mesti untung juga untuk biaya operasional ya. Internet dia punya paket-paket data lah, gitu-gitu pokoknya ya. Jadi apa lebih 5.000, 10.000, mungkin teman-teman yang pernah beli boleh komen-komen ya. Jadi kita sharing info ya, manakala mungkin teman-teman ada yang lewat dan pengen mau beli di sini, udah tahu harganya gitu. Oke, sini sudah banyak truk-truk siap untuk mau nyebrang juga. Kita masuk teman-teman langsung ke terminal eksekutif. Terminal eksekutif sini ya, mana? Sini aja. Iya, kita masuk aja teman-teman lewat pos. Motor. Oh, motor yang depan sana kiri teman-teman ya. Kalau yang kanan ini reguler. Menyeberang ekspres. Waduh. Ternyata setinggi itu. Ekspres, roda 2. Ini roda 2. Oh, tutup tapi. Kita ikut aja yang di mobil kali ya. Sini ya. Motor di sebelah ya. Mana? Yang itu, yang 1, 2, yang nomor 3 dan... Oh, nomor 3. Oke, makasih. Nomor 3.
Mana? Oh ini kali. Ah ini kayaknya. Pagi. Ini nomornya Pak. Oh, oke. Makasih. Let's go. Jadi bisa. Udah ada kapalnya. Langsung masuk bro. Hihihi. Udah kangen rumah. Kacau bro. Udah pengen banget ini tidur di kasur sendiri. Ya kan. Sewa-sewa hotel mulu. Walaupun apa namanya, ada hotel-hotel juga yang memang apa namanya, dia punya fasilitas bagus ya, tapi tetap aja nggak ada nih. Kemarin waktu kita datang naiknya Portling ya. Ini yang mana bro? Alah, kita malah muter jauh-jauh. Padahal situ juga bisa ya. Kemarin kita datang tuh Sebuku, ini kita naiknya Portling langsung. Jadi info dari apa masnya yang tadi di tiketing ya, khusus jalur motor. Sini. Oke. Ini jalurnya agak membingungkan ya. Oke, roda 2. Oh, sini. Oke. Oh iya, enggak. Roda 2. Soalnya banyak itunya, jadi kita pikir nggak bisa masuk, ternyata boleh gitu ya. Oke, kita naik Portling. Mungkin scan sendiri sekarang. Ganteng bro. Langsung masuk. Ya sekarang scan mandiri ya. Wih, keren. Makin keren ASDP. Oke. Iya. Kita naik teman-teman. Jadi ada yang masuk dari lambung kapal yang besar-besar, mobil-mobil apa? Bis-bis. Kita motor naik ikut yang kendaraan kecil, mobil nih ya. Ada bunyiin itunya dulu, apa namanya, telolet. Wah, kenceng banget volumenya. Saya kayaknya baru pernah naik yang ini deh, apa nih, Portling ya. Sebelumnya pernah naiknya yang saya lupa, kalau nggak salah kan ada 3 atau 4 gitu. Tapi kayaknya baru pernah naik yang ini. Oh, lagi ada pengecatan tetap ya perawatannya. Jos. Oke, kita parkir gabung sama sepeda-sepeda motor ini. Oke, kita bawa tas kecil aja teman-teman. Untuk bis-bis sudah terparkir aman. Nggak pakai kunci stang, biar kali aja mau pindah-pindah ya kan. Bisa sama petugasnya pas kita lagi di atas maksudnya ya. Bisri sementara parkir dulu ya, istirahat. Kita juga sekalian istirahat naik ke atas. Sebelum kita naik teman-teman ke dek penumpang, kita ngintip dulu di sini. Jadi untuk perairan di pelabuhan Bakauheni ini bening ya teman-teman, bersih, nggak ada sampah-sampah, nggak ada kotoran ya. Jadi pemandangannya bagus sekali. Oh, itu ada kapal Iren ya, Iren Jakarta ini itu kayaknya yang itu apa namanya, yang reguler ya. Biasanya malah kapal yang reguler itu teman-teman dia kapasitasnya tuh lebih besar ya daripada yang eksekutif. Nah, yang satu keluar Iren, ini yang Gemla ya, Gemla Virgo 18 mau masuk. Jadi langsung nggak pakai jeda-jeda, yang satu keluar sana, sini langsung set masuk lagi ke yang ekspres, bukan yang reguler ya. Oke, kita naik teman-teman. Bisri sementara di situ dulu ya. Nah, mengarah ke pintu masuk penumpang di sebelah sana teman-teman. Ada tulisannya itu ya. Naik. Boleh saya bilang untuk jumlah kendaraan yang naik kali ini nggak begitu banyak ya. Sepi-sepi aja ya. Baik bis itu masih kosong banyak nih. Ya, mobil-mobil. Oh, masih lowong sekali bahkan. Kalau rame weekend gitu biasa lebih penuh ya. Hari ini hari Rabu, jadi sedikit lebih sepi lah. Tadi kita naiknya kan putar dari sana tuh, set masuk bawah sini, terus naik di apa namanya, ram door itu yang mobil lagi lewat itu ya. Kita naik di situ. Untuk penumpang naiknya dari yang ini nih, apa namanya, kayak naik pesawat itu ya. Nah itu masuk ke kapal dan langsung naik ke atas.
Nah, untuk kapal eksekutif teman-teman atau ekspres, dia AC-nya besar-besar sudah ya. Jadi semua akses kapal atau semua ruangan di kapal ini sudah AC dan free ya. Jadi kita tinggal pilih aja mau duduk di mana, itu nggak ada biaya tambahan. Kalau di kapal reguler ya, dari pengalaman yang saya pernah naik itu ada beberapa ruangan yang harus berbayar, apalagi yang AC itu sudah pasti ada biaya tambahan. Kalau di sini nggak ada lagi. Oke, kita naik. Ini kapal Portling 3 ya kalau nggak salah. Ini ada toilet wanita, toilet pria di kanan. Oke, kita naik, masuk. Ini mulai di sini ruangan udah AC semua teman-teman. Wow, besar sekali ya. Ini kursinya banyak, tinggal kita pilih aja mau suka-suka nyamannya duduk di mana ya. Sebelum kita duduk, keliling-keliling dulu. Kapal juga belum jalan kan. Dari tadi udah duduk mulu di motor. Ini kita jalan-jalan dulu di kapal. Ini ada pos security di Portling 3. Jalan. Oh, di sini ada ruang medis juga teman-teman. Ya, manakala butuh bantuan medis sudah tersedia. Kita masuk ke belakang. Oke, ke belakang. Di sini VIP ya, Mbak ya? Tambahannya berapa? Ada biaya? 60.000 per orangnya. 60.000. Kita boleh intip ya? Boleh. Kita intip ya, Mbak ya. Oke, jadi ini kita dapat apa aja, Mbak, di sini? Dapat snack box sama welcome drinknya, teh sama kopinya udah bebas refill. Oh, gitu. Jadi 60.000 termasuk makan di sini ya? Iya. Oke. Snack Snack box box ya? Iya, snack box. Oke. Saya sudah sini lagi diperbaiki, jadi suhunya segini aja nggak bisa. Sana lebih dingin? Iya. Oke, kita lihat-lihat aja dulu boleh ya? Boleh, makasih Mbak. Jadi 60.000 kurang lebih untuk dia punya ruangan seperti ini teman-teman. Ini apa namanya, mungkin mau selonjoran-selonjoran lebih lega ini ya dibandingkan di yang umum tadi. Jadi di sini juga ada pilihannya, tapi untuk apa namanya ruangannya semua sama-sama nyaman menurut saya. Di depan juga udah cukup, tapi kalau teman-teman butuh yang lebih nyaman lagi di sini 60.000 ya, ada colokan juga di sini. Oke, ini untuk teh kopinya. Kita langsung keluar aja, ngintip aja. Misi Mbak, makasih boleh ngintip. Makasih. Jadi kita intip aja sebentar. Ya. Oh, ternyata buntu ya di sana. Sana buntu. Ruang VIP di situ. Di atas. Oh, di sini area outdoor teman-teman. Jadi merokok di sini ya. Sini semua sama. Sebelah sana juga. Oke, kita keliling lah. Oh, di atas nggak ada. Terakhir di bawah sini. Jadi kita ke belakang. Kiranya di atas ada lagi ya. Ternyata mungkin apa namanya khusus untuk ABK ya atau kru kapal. Cuaca pagi siang ini bagus banget. Jadi buat apa namanya yang lagi jalan-jalan foto-foto keren ini ya. Bagus. Kalau kita geser ke kanan, lihat di terminal penumpang pelabuhan. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman. Jadi kalau kita apa namanya pejalan kaki naiknya dari sini nih. Set. Ini ya. Nah, itu dia punya ramnya dimasuk ke dalam. Jadi nggak naik melalui area mobil atau motor, nggak, beda jalur dia ya teman-teman. Kalau ini ada sedikit gangguan, dia punya serepnya yang itu ya. Jadi masuk melalui itu, tapi nanti masuk ke ram door mobil juga. Tapi itu mungkin kalau darurat banget ya. Biasanya sih pakai yang ini sih fungsi ini ya, AC-nya nyala ya kan. Jadi aman lah. Kita tadi sudah dari sebelah sana ya, kita turun sini coba. Explore semua lah ya. Kita jalan-jalan keliling kapal di Portling. Mana nih? Nggak bisa. Portling 3. Oke, di sini juga kafetaria, bro. Kantin juga. Jadi kurang lebih seperti ini, ada makanan-makanan juga ya. Ada tahu bakso, ada pop mie ya, semua
sudah tersedia komplit di sini. Jadi kita nggak usah repot-repot bawa sangu, bawa apa, tinggal bawa duit aja, nanti tuker sama makanan di atas sini. Ya, ya? Bebas ruangannya. Oh bebas bisa masuk ya? Oh, Sana oke. juga digeser aja. Oh, saya kiranya nggak boleh masuk. Bebas. Oke, kalau yang berbayar yang VIP itu ya? Doang, selain itu free semua. Oke, makasih. Iya. Oke, kalau di sini nggak berbayar nih. Wah, padahal mirip ya. Cuman bedanya dia punya sofanya aja, di sebelah sana lebih besar. Ini ya kursinya sama seperti di luar, tapi ruangannya lebih dingin di sini, lebih nyaman sih. Ini kita di sini aja kali ya. Enak nih, bisa lihat keluar ya kan sambil apa dalam pelayaran. Cukup nyaman, dia punya fitur keamanan juga di sini lengkap, life jacket. Ini aman, masih kosong banyak di sana juga. Mungkin kita nanti di sini aja kali ya. Oke lah, kita jalan keliling dulu. Nanti baru kita kembali lagi sambil pilih-pilih lah ya. Kita lihat-lihat. Bakso dong mas? Berapa mas? Ya per biji, satu bijinya 10.000. Sayuran pakai? Saya pakai. Oke. Masuk ke dalam. Jadi minimal beli 2 ya. Oke, kita cari lokasi dulu bro. Oke, kita cobain bakso Portling 3 ya. Gas. Wah, pokoknya kalau lapar nih apa aja itu. Lumayan lah ya buat ganjal. Turun langsung kita gas lagi. Wah, gila. Segar banget ya, makan hangat-hangat, panas-panas gini. Ada apalagi togenya banyak. Mantap bro. Baksonya kita cobain. Mantap. Sekarang ini jam 12.21 teman-teman, kita udah merapat ke Pelabuhan Merak ya. Kita langsung turun aja menuju ke Bisri. Nah, kita turun. KM Portling ini lebih besar ya teman-teman. Wah, ini ada AC baru, Daikin. Lebih besar daripada KM Sebuku kemarin. Kemarin agak kecil. Ini jauh lebih besar, untuk ruangannya juga lebih nyaman. Orang-orang udah pada ke kendaraan masing-masing. Kita juga langsung mengarah ke Bisri, langsung siap-siap ya. Ramnya udah sejajar, tinggal dibuka aja ini. Loh, kok udah ada mobil di situ? Iya. Kita keluar teman-teman. Ini udah ada yang naik duluan bapaknya.
Kayaknya udah nggak sabar untuk mungkin mau pulang ya. Oke, kita jalan. Iya, welcome back teman-teman semua. Kita kembali lagi ke Pulau Jawa ini setelah berapa lama? Kurang lebih mungkin sekitar 12 hari apa ya, pokoknya hampir 2 minggu lah ya. Hampir 2 minggu kita explore. Saatnya kembali pulang ini ya. Oh, ini di depan juga udah buka ram door depan. Ini keluar mana nih? Kita ikut aja haluannya, apa namanya, arah-arahnya. Wah, sekarang puternya jauh ya. Biasanya puter keluar situ aja cepet. Kayaknya arahnya dibuat baru biar antriannya nggak padat di dalam pelabuhan ini. Oke. Oh, ini ketemu lagi sama Iren di sini. Apa Iren ada 2 ya? Motornya lumayan ini. Sama seperti di Lampung juga udah dibuat motornya main jauh di dalam. Ini di samping belakang tembok ini teman-teman stasiun Merak ya. Jadi untuk pelabuhan kita ini persis ada di samping stasiun. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke sini kendaraan umum gitu, salah satu mode transportasi selain bis juga bisa pakai kereta. Tapi keretanya itu nyambung ya teman-teman. Jadi dari Jakarta Tanah Abang ya atau Palmerah itu menuju dulu ke Rangkas Bitung pakai Imani ya, Imani atau Flash atau Breezy gitu-gitu ya. Terus nanti turunnya di Rangkas Bitung itu kalau nggak salah tarifnya atau biayanya itu 8.000 ya. Kemudian lanjut nanti pakai KA lokal ke stasiun Merak dan Rangkas Bitung itu Rp3.000 ya. Rp3.000 harganya. Tiketnya itu bisa beli di online bisa ya, di aplikasi KAI bisa, atau kita belinya di loketnya langsung juga bisa, sama harganya 3.000. Oke, kita udah touchdown, udah mengaspal lagi ini teman-teman. Kita langsung gas aja menuju ke rumah di Jakarta. Dari sini ke Jakarta kurang lebih 3,5 jam ya, atau sekitar 111 kilo. Jam 12.36 kemungkinan kita nyampe sore sekitar jam 4-an mungkin ya. Oke, kita barusan lewat ada ALS 3 teman-teman, 3 unit. Kayaknya lagi, saya nggak tahu teman-teman apakah mau nyebrang atau baru nyampe, tapi kayaknya sih kelihatannya yang 1 baru nyampe, yang 2 baru mau nyebrang balik lagi ke Sumatera ya. Perjalanannya masih sangat panjang ya, yang pasti menuju ke Sumatera Utara ke Medan. Jadi masih mungkin 2 hari 3 hari lagi itu baru nyampe. Gimana ya rasanya teman-teman? Saya sendiri sih belum pernah nyoba ya. Kali aja teman-teman di sini yang lagi nonton pernah nyoba, boleh dong sedikit berbagi pengalamannya ya. Gimana rasanya pakai bis dari Jakarta menuju ke Medan ya. Mungkin 2 hari 3 hari kali ya, 2 hari 3 hari. Terus untuk makannya itu gimana? Apakah sudah disertakan makan kah? Atau kita harus beli sendiri? Terus mandinya, karena kan 2 hari ya. Kita kalau nggak mandi gimana ya? Nggak enak juga. Pertama di kita nggak enak, di tetangga kursi juga nggak enak kan. Maksudnya mengganggu gitu, kita nggak mandi kan bau juga. Keringetan ya kan. Walaupun mungkin AC tapi pastilah ada keringat-keringat sedikit. Mandinya mungkin di rumah makan gitu-gitu kali ya. Jadi sambil istirahat makan bisa mandi juga. Wow, itu sih adventure banget sih. Cepat aja teman-teman, kita langsung mengarah. Ini udah masuk Cilegon. Sebelah kiri ada Transmart Cilegon ya. Oh, ini untuk parkiran mobilnya sebelah kiri. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini kita udah kembali lagi ya ke Pulau Jawa, udah mendekat ke rumah ya. Tentunya perasaannya udah campur aduk gini ya. Saya udah antara happy ya pulang ke rumah, tapi juga sedih juga. Perjalanan kita akhirnya berakhir juga gitu ya.
Kalau sebenarnya kalau ditanya, Bang masih, wah ini masih mau gas lagi nih ya. Sayanya masih mau gas, Bisrinya masih, wah apalagi Bisri ya kan. Kalau pulang ke rumah agak kurang semangat dia. Putar-putar di dekat-dekat rumah. Ayo jauh lagi dong, jauh lagi. Kalau bisa ngomong mungkin kayak gitu kali ya. Tapi ya begitulah teman-teman, kadang-kadang ya waktunya belum pas. Jadi kita belum bisa pergi jauh gitu ya untuk waktu yang lama. Nanti mungkin kita cari-cari waktu ke depannya ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita gas lagi. Belum tahu kemana. Kalau teman-teman nanya, Bang next kemana lagi? Nah belum tahu. Planningnya tuh mengikuti aja, kira-kira lagi senang mau kemana, nah kita gas ke situ ya. Kalau saya sih nggak mengikuti, oh lagi rame kemana, ya pokoknya senang rasanya mau kemana ya kita gas ke situ. Cilegon cukup padat juga untuk hari ini. Wah ini ada Bapak IndiHome lagi mau masang itu ya, udah pakai harness apa namanya, tali itulah ya buat pengaman itu. Nah, lewat dulu bis-bis ini, dia punya asap-asap hitam. Waduh, dari kemarin muka hitam mulu. Untuk di penyeberangan sendiri teman-teman ya, kalau untuk dari Merak ke Bakau ya, saya sangat menyarankan teman-teman ambil yang eksekutif aja atau ekspres, karena lumayan kapalnya nyaman, ada yang bisa buat tidur juga. Jadi 1,5 jam itu kita bisa manfaatin untuk benar-benar istirahat ya, apa tidur siang ya kan, lumayan gitu. Kalau kita naik yang reguler, saya pernah coba teman-teman, sudah waktunya lebih lama, jadinya kan kita apa namanya ya, buang waktu gitu ya. Apalagi kalau kita jalan siang kan, bagaimana biar efisien waktu ya, nggak kehilangan cahaya matahari gitu. Jadi kalau lama-lama di atas kapal agak sayang sih, kecuali kita memang mau jalan malam, jadi pas 3 jam di kapal itu dipakai untuk tidur di kapal gitu ya. Misalnya jam 2 masuk kapal, atau jam 1, jam 5 baru turun gitu kan, pas ya subuh. Jadi kita nggak burning daylight lah gitu. Tapi kalau teman-teman jalan siang, saya saranin ambil yang ekspres aja gitu. Kapalnya nyaman ya, bisa kita lihat waktu berangkat kita pakai sebuku, pulangnya kita pakai portling. Portling sih mantep banget. Untuk fasilitas apa semua lebih besar dan lebih komplit. Makanannya pun lebih banyak juga. Ada bakso juga. Kemarin saya naik yang sebuku itu kayaknya nggak ada bakso deh. Adanya malah batagor ya, batagor, kuah-kuah nggak ada gitu. Jadi ya overall seperti itu teman-teman. Untuk penyeberangan, harga penyeberangannya 131.000 ya, 131.000, tapi worth it lah untuk fasilitas dan kecepatannya gitu. 1,5 jam persis kita udah merapat ya. Kalau molor-molor paling 10 menit lah. Dia biasanya nggak jauh-jauh dari jam-jam itu. Apa, dia punya jam sandar. Akhirnya teman-teman kita touchdown kembali di Pulau Jawa setelah menyelesaikan perjalanan dari Jakarta menuju ke Batam ya. Kemudian kita explore ke Malaysia, Singapura, dan kemudian riding lagi kembali ke Pulau Jawa. Udah touchdown dan kita tinggal langsung menuju ke home base kita di Jakarta ya. Kurang lebih untuk perjalanan kali ini menyenangkan sekali teman-teman. Kita di perjalanan asik, cuacanya bagus ya, pokoknya bersyukur sekali sepanjang perjalanan kita boleh menikmati. Dan ini udah kembali lagi, tinggal langsung menuju ke rumah. Akhir dari perjalanan ini tentunya merupakan awal lagi yang baru untuk perjalanan kita berikutnya ya. Pastikan teman-teman subscribe ya, agar tidak ketinggalan perjalanan kita berikutnya. Pastinya kita akan gas terus. Oke teman-teman, paling untuk video ini kayak gini aja dulu. Sekali lagi terima kasih sudah menemani sejak awal. Sampai ketemu lagi di perjalanan kita berikutnya. Bye bye.